Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Bapak Ibu hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan tentang muamalah Islam, yang mana kita mengambil daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah kita membaca salah satu hadis tentang menjelaskan tentang muamalah dalam usaha, di mana kita diperintahkan untuk berlaku amanah, tidak menyimpang, tidak berkhianat, dan berusaha senantiasa mencari yang baik dan juga yang berkah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqul," bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ana tsalitsus syarikain." Saya adalah pihak ketiga terhadap dua pihak yang bekerja sama. Malam yakhun ahaduhuma sahibah, selagi salah satunya tidak mengkhianati daripada kawannya, tidak mengkhianati daripada pihak yang dia ajak usaha, diajak kerjasama. Fa in khanahu kharajtu min bainihima. Kalau salah satunya berkhianat, maka aku keluar dari mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan hadis ini, pertama, bahwa dalam perkara muamalah kita dianjurkan untuk bersinergi satu sama lain. Jadi ada saling tolong menolong. Memang Allah perintahkan kepada kita, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah di dalam kebaikan dan jangan tolong menolong di dalam keburukan. Maka dalam perkara kita bermuamalah ini, kita diperintahkan untuk bersosial. Ada nilai-nilai musyarakah, bermitra. Maka memang di dalam Islam kita dianjurkan untuk bagaimana membuka kerja, lapangan kerja, usaha semaksimal mungkin. Jadi usaha ini sangat dianjurkan. Berinvestasi, bermitra, bekerja sama, ini dianjurkan. Kenapa? Pertama, kalau kita berusaha, itu adalah bagian daripada perintah Allah kepada kita untuk memakmurkan bumi Allah ini. Kan kita sebagai manusia ini khalifatun fil ard. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Kita ini semua adalah khalifah. Khalifah artinya adalah orang yang diamanahkan oleh Allah untuk menjaga, untuk memakmurkan bumi ini. Maka memang pada dasarnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga bumi ini, memakmurkan. Maka konteks usaha di dalam Islam itu adalah tujuannya adalah untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala, bukan merusak. Nah, kadang-kadang
usaha investasi itu justru merusak alam. Nah, ini justru bertentangan. Nah, karena keserakahan manusia, karena ketamakan manusia menjadikan bumi itu menjadi rusak. Jadi prinsipnya bahwa bagaimana di dalam Islam ini orang berusaha, bekerja, membuka lapangan kerja, membuka lapangan usaha, itu tujuannya adalah untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak merusak. Karena kalau kita merusak bumi ini, merusak alam ini, maka yang rugi adalah kita juga. Maka muncul bencana, munculnya kerusakan, banjir, gempa, ya banyak bencana alam disebabkan karena kerusakan alam. Nah, di antara faktornya tadi adalah karena orang membuka lapangan usaha, membuka investasi dengan bebas. Nah, itu yang menyebabkan rusaknya alam. Akhirnya ketika terjadi bencana kan kita juga yang rugi. Dan Allah sudah mengatakan bahwa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa muncul kerusakan di atas muka bumi ini itu disebabkan karena tangan-tangan manusia juga. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, muncul kerusakan di laut dan di bumi, di laut dan di darat. Nah, itu disebabkan karena tangan-tangan manusia. Nah, jadi terkadang kerusakan yang terjadi, bencana yang terjadi tidak lepas daripada kesalahan kita di dalam mengelola bumi Allah Subhanahu wa taala, mengelola alam, di mana di situ terlalu berlebih-lebihan di dalam memanfaatkan alam ini tanpa batas. Nah, maka pemerintah perlu hadir untuk memberikan batasan-batasan bahwa mana hal-hal yang dilakukan memberikan manfaat bersama, mana hal-hal yang dilakukan memberikan mudarat. Nah, itu fungsi di antara fungsi pemerintah sebenarnya. Jadi jangan sampai ada yang melakukan usaha tapi justru menimbulkan mudarat. Kenapa? Karena di antara fungsi pemerintah ya adalah tasarruful imami 'ala rakyati manutun bil maslah. Bahwa tindakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu adalah pemimpin itu harus sejalan dengan kemaslahatan umat. Nah, maka yang harus diperhatikan di dalam Islam, di dalam berusaha, Islam di dalam berbisnis ini, itu pertama adalah tujuannya untuk kebaikan, memberikan manfaat. Nah, jadi Nabi memuji orang-orang yang usaha, yang bekerja, apalagi membuka lapangan kerja, tetapi tidak melakukan kerusakan. Tujuannya adalah untuk selain mencari rezeki yang halal, adalah memberikan manfaat yang luas. Nabi SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan bahwa Allah mengatakan ana tsalitsus syarikain, bahwa saya ikut serta ketika ada orang usaha bekerja sama, bermitra, sama-sama membuat usaha, saling tolong menolong. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya saya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya pihak ketiga. Biasanya kalau kita kerjasama dalam usaha bisa jadi dua pihak. Mungkin modalnya, usaha ini modalnya 100 juta, satu pihak tidak cukup modalnya, maka dia kerjasama, butuh pemodal yang lain. Maka saling menyertakan modal di situ, bekerja sama dia. Ada dua pihak atau tiga pihak. Nah, kalau dua pihak berarti Allah pihak ketiga. Artinya Allah menjadi pihak ketiga.
Pihak ketiga di sini bukan berarti Allah juga ikut secara fisik, tapi kata para ulama di sini Allah memberkahi. Jadi Allah ana tsalitsus syarikain, makna Allah mengatakan bahwa saya adalah pihak ketiga, itu Allah mengatakan ai ma'aha bil hifzi wal barakah. Jadi kata Allah, aku membersamai mereka. Jadi orang yang tadi niat bekerja, niat berusaha bersama, niat bermuamalah dengan baik, maka kata Allah, aku menjadi pihak ketiga yang menjaganya. Jadi saya ikut menjaga. Wal barakah, memberkahi. Ahfazu amwalahuma wa u'tiha ar-rizqa wal khair fi muamalatihima. Saya menjaga harta mereka dan saya memberikan rezeki dan kebaikan fi muamalatihima, di dalam mereka bermuamalah. Jadi itu maksud daripada Allah mengatakan kalau ada orang bekerja sama dalam usaha, bekerja sama dalam bisnis, mereka saling tolong menolong, bermitra, maka aku adalah pihak ketiga. Kata para ulama, makna pihak ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberkahi aktivitas mereka. Allah menjaga aktivitas mereka. Allah memudahkan aktivitas mereka. Allah merizkikan kepada mereka rezeki yang baik di dalam muamalah mereka. Karena ta'ala ja'al al-barakah wal fadla wal ribha bi manzilatil mal al-makhlud. Fasamma dzatahu ta'ala tsalitsahuma. Jadi intinya bahwa Allah menjaga mereka, Allah memberkahi mereka, Allah meridai dan juga memudahkan urusan mereka. Nah, itu makna daripada Allah Subhanahu wa taala membersamai orang-orang yang bermuamalah dengan cara yang baik. Itu makna daripada Allah mengatakan saya adalah pihak ketiga. Nah, maka Bapak Ibu, terkadang orang berusaha berinvestasi, kenapa sering gagal? Ya mungkin diantara salah satunya adalah tidak membersamakan Allah di dalam usahanya. Nah, artinya mungkin dia mengandalkan dirinya, mengandalkan modalnya, mengandalkan mitranya. Artinya tidak menyandarkan kepada Allah. Nah, jadi seringkali orang karena sudah punya nama, sudah punya modal, maka dia mengandalkan dirinya, tidak lagi mengandalkan kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita sebagai mukmin, kita tetap harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi usahanya kita maksimal, setelah itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum dilancarkan oleh Allah, pasti ada hikmahnya. Berarti mungkin tidak baik untuk kita. Nah, kalau kita sudah menyandarkan kepada Allah, sudah maksimal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kalau jalan lancar artinya Allah memberkahi. Kalau belum jalan berarti pasti ada hikmah, belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Allah mengatakan aku membersamai mereka. Malam yakhun ahaduhuma sahibah, selagi di antara mereka tidak ada yang berkhianat. Nah, memang yang merusak biasanya itu adalah karena pengkhianatan. Nah, jadi salah satu yang merusak muamalah itu adalah karena adanya khianat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengancam orang-orang yang melakukan khianat di dalam urusan muamalah. Bahkan Nabi mengatakan bahwa seorang mukmin yang baik,
seorang muslim yang baik tidak mungkin dia berkhianat kepada saudaranya sesama muslim. Kalau dia betul-betul baik, dia hatinya baik, imannya baik, pribadinya baik, hubungannya dengan Allah baik, tidak mungkin dia berkhianat. Karena ketika dia ingin berkhianat, maka dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hubungannya baik, maka dia tidak mungkin dia berkhianat. Karena ketika dia ingin berkhianat, maka dia ingat Allah, bahwa ini adalah dosa, bahwa ini adalah pelanggaran, bahwa ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka imannya yang menjaga dirinya itu mencegah dia dari segala perbuatan yang buruk. Nah, maka disitulah pentingnya iman itu disertakan dalam urusan muamalah. Nah, seringkali kita ini kalau sudah urusan muamalah lepas semuanya, imannya lepas. Bahkan kadang-kadang aturan-aturan Islam pun sudah dilepaskan. Yang ada di situ bisa jadi hanya nafsu untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya, sehingga munculnya bagaimana usaha syaitan itu menggelincirkan mudah. Makanya kita selalu berusaha untuk menyertakan Allah di setiap aktivitas kita. Maka kalau kita berusaha bekerja kemana saja, kita selalu dianjurkan untuk membaca doa, membaca bismillah, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena itu yang menjaga kita. Apalagi kondisi zaman kita, kadang-kadang kita ingin baik, tapi kondisi di sekitar kita kadang-kadang kurang baik. Sistem kadang-kadang kurang baik. Sehingga kadang-kadang kita ingin menjadi baik, tapi karena rusaknya sekitar kita juga ikut rusak. Maka disinilah kita pentingnya jadi memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dalam urusan ibadah salat, tidak hanya dalam ibadah puasa, tidak hanya dalam ibadah-ibadah yang sifatnya jelas dia, tapi juga dalam urusan muamalah. Maka kata Allah, kalau salah seorang di antara orang yang bekerja sama dalam muamalah dia berkhianat, kata Allah, aku keluar dari urusan itu. Apa kata Allah? Aku tidak lagi membersamai mereka. Kalau mereka niatnya baik, niatnya untuk saling tolong menolong, untuk membuka lapangan kerja, untuk berusaha mencari rezeki yang halal, dapat rezeki yang halal, zakat ditunaikan, bersedekah dia, berinfak dia, membuka jalan-jalan kebaikan, maka kata Allah, aku menjadi pihak yang ketiga. Apa makna pihak ketiga? Aku mudahkan urusan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan. Itu kata Allah. Tapi kalau sudah ada yang berkhianat, kharajtu min bainihima, aku keluar dari urusan itu. Dia Allah tinggalkan kita. Allah tinggalkan kita. Itulah yang berbahaya di dalam hidup kita. Maka kalau Allah sudah tidak lagi peduli dengan kita, maka urusan kita terasa susah, urusan kita terasa sulit. Andaikan pun dia lancar secara zahir, tapi tidak mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya boleh banyak, nampaknya boleh besar, tetapi tidak mendatangkan ketenangan batin, tidak mendatangkan ketentraman. Yang ada hanya apa yang dia dapat menambah dia sibuk, semakin sibuk dengan urusan dunia. Semakin sibuk dengan urusan dunia, maka dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kesuksesan secara zahir, kalau Allah tidak membersamai, maka itu adalah kesuksesan yang sifatnya adalah palsu, fata morgana. Kenapa? Karena dia sukses secara duniawi, secara dunia, tetapi bisa jadi kesuksesannya itu menjadi penyebab dia meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau Allah tidak lagi peduli dengan urusan kita.
Maka salah satu doa yang kita baca itu kan adalah kita selalu mohon kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah membersamai kita setiap saat dan setiap waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara hikmah daripada hadis tersebut. Jadi intinya bahwa ketika kita bekerja, berusaha, itu yang paling pertama kita laksanakan adalah menjalankan tuntunan syariat dengan baik. Itu tidak ada kebohongan, tidak ada pengkhianatan. Karena kalau sudah ada khianat di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita. Allah tidak lagi memberkahi urusan kita tadi, urusan muamalah kita. Kemudian juga dari hadis ini disebutkan bahwa salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan itu ya tadi, artinya ada sisi kerjasamanya. Makanya kita kan boleh saling mensupport, bersinergi. Kalau bentuk sekarang ini misalnya kayak saham, jadi buat usaha bersaham, nah itu kan boleh. Kenapa saham boleh? Karena saham itu kan artinya kerjasama dalam dunia usaha. Makanya saham itu termasuk dibolehkan. Maka kita boleh jual beli saham, beli saham, jual saham, itu boleh. Kenapa? Karena itu ya tadi musyarakah. Musyarakah itu artinya kerjasama dalam modal. Maka kita boleh membeli, jual beli saham, tapi dengan syarat tadi. Pertama, bahwa saham itu bergerak usahanya di bidang hal yang dihalalkan. Jadi tidak boleh pada hal yang usaha yang haram. Maka kalau dia usahanya haram, maka sahamnya juga ikut haram, tidak boleh juga. Jadi kalau sahamnya itu sahamnya itu usahanya haram, maka sahamnya juga haram untuk dibeli. Maka kita boleh jual beli saham, tapi harus lihat tuh dia bergerak di bidang apa. Kalau bergerak di bidang sesuatu yang diharamkan, najis, haram atau najis, atau membahayakan, maka sahamnya juga menjadi ikut tidak boleh. Jadi pada prinsipnya saham itu boleh, awalnya dasarnya boleh. Tapi kalau dia bergerak di bidang usaha yang haram, maka tentu sahamnya juga menjadi haram. Nah, itu kuncinya dia. Jadi saham ini dilihat daripada usahanya. Kenapa? Karena saham tadi itu adalah musyarakah. Saham itu adalah kemitraan. Kemitraan dia sama-sama bermitra membangun sebuah usaha. Maka yang penting itu adalah ininya, usahanya. Kalau usahanya halal, maka membeli sahamnya juga halal, memilikinya halal. Dan kalau ada keuntungannya juga halal. Itu bentuk kemitraan atau akad musyarakah yang sifatnya adalah ada pada zaman kita gitu. Begitu juga selain daripada usaha yang halal, maka modal juga. Modal yang disertakan itu harus modal yang halal juga. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah usaha, selain memperhatikan daripada usahanya bergerak di bidang apa, yang perlu juga diperhatikan itu adalah modalnya. Kalau modalnya halal, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain daripada itu, kemudian juga keuntungannya. Nah, keuntungannya ini dari mana? Keuntungan daripada usaha bersama ini
Nah, disebutkan kalau keuntungannya itu adalah berupa yang halal, maka tentu halal juga. Nah, tapi kalau misalnya keuntungan diperoleh dari hal yang haram, maka dia juga akan menjadi haram. Nah, misalnya buat usaha, mengumpulkan uang, lalu kemudian uang ini usahanya adalah meminjamkan dengan cara riba. Jadi dua orang punya modal 50 juta, satu 50 terkumpul 100 ini dipinjamkan. Nah, dipinjamkan berbunga. Jadi usahanya membungakan uang, modalnya halal. Nah, tapi metode mendapat keuntungan itu adalah haram, riba. Sehingga apa yang terjadi? Keuntungannya juga riba. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sungguh Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena sekarang ada juga orang maunya instan, cepat gitu. Jadi pinjamkan aja uang berbunga, habis itu cepat dapat keuntungan dari bunganya. Maka oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa kalau aktivitasnya itu adalah membungakan uang, minjamkan uang berbunga, maka itu adalah haram karena masuk kategori riba. Jadi tidak hanya sekedar modalnya yang halal, tetapi juga aktivitas usahanya harus halal, kemudian menyebabkan keuntungan menjadi halal. Itulah usaha yang tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga memberikan konsekuensi bahwa lembaga-lembaga yang menempelkan syariah, artinya seperti bank syariah, hotel syariah, kemudian koperasi syariah, ini semua punya kewajiban untuk menerapkan syariah, tidak hanya sekedar nama. Jangan sampai nama-nama ini hanya dipakai untuk menarik gitu. Tapi dia punya komitmen. Ya, kalau bank syariah misalnya, jangan sampai bank syariah ini memodali aktivitas-aktivitas bisnis. Itu pelanggaran berat itu. Ketika dia banknya syariah tetapi memodali misalnya bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang di situ sifatnya haram. Itu pelanggaran berat itu. Mengkhianati daripada label syariah tadi. Ini berbahaya. Namanya syariah tetapi tidak menjalankan syariah dengan baik. Tapi insya Allah tidak. Makanya Bapak Ibu kalau banyak lembaga syariah, insya Allah maksiat itu berkurang. Kenapa? Karena lembaga-lembaga syariah ini tidak boleh membiayai aktivitas-aktivitas yang haram. Di proyek-proyek haram itu tidak boleh. Kalau ada lembaga syariah memberikan pembiayaan, meminjamkan dana kepada aktivitas yang haram, itu mengkhianati daripada makna syariah. Nah, begitu juga aktivitas-aktivitas yang bisa melalaikan orang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara fungsi muamalah Islam ini adalah bagaimana dalam aktivitas muamalah itu mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dia berusaha bekerja mencari rezeki tapi juga ibadah tidak tertinggal. Nah, jadi menguatkan dunia, menguatkan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi intinya bahwa baik dunianya, baik juga akhiratnya.
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga memberikan pengajaran kepada kita bahwa misalnya koperasi. Nah, koperasi ini dia kalau semata-mata aktivitasnya meminjamkan uang, wah ini agak gawat juga sedikit. Nah, jadi kalau koperasi itu semata-mata dia melakukan aktivitas pinjam uang berbunga, maka di sini kemudian sebagian ulama mengatakan hasil usahanya itu juga haram karena berarti berasal dari membungakan uang. Nah, artinya hasil pembungaan uang. Walaupun memang ulama tidak sepakat tentang keharamannya, tapi sebagian besar ulama memfatwakan bahwa kalau sebuah usaha aktivitasnya adalah membungakan uang, maka di situ hasilnya adalah haram. Nah, maka bagaimana caranya biar dia menjadi halal? Maka dia merubah mungkin bisnisnya bisa jadi jual beli barang, ambil keuntungan. Itu salah satu cara untuk menghalalkan daripada aktivitas usaha kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara yang dapat kita ambil daripada hadis ini, intinya bahwa ketika seseorang berusaha bekerja dan dia berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pekerjaannya, aktivitasnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berkhianat, dia mendustai kawannya, berkhianat kepada kawannya, menipu dia, maka itu Allah tinggalkan. Allah tidak lagi menolong mereka, Allah tidak lagi memberkahi mereka. Baik dia berkhianat kepada manusia atau dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu barangkali yang bisa kita kaji dan kita bahas. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya dan kita semua.